Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi, shalom. Puji syukur saudara, kemarin hari Sabtu jam 4 sore, saya dan istri mengikuti satu ibadah penabisan pendeta. Ada 3 guru Injil yang ditabiskan jadi pendeta di gereja Sinode, Gereja Kristen Jakarta di Kartini, saudara. Nah, waktu kami mengikuti, puji syukur memang ibadahnya berjalan dengan baik. Satu hal yang mengagetkan saya melihat para pendeta, ada puluhan orang ya. Jadi mereka ramai sekali, tapi mereka sudah tidak pakai masker lagi. Jadi saya melihat pelonggaran terhadap masker ini sudah mulai diterapkan di gereja sesuai dengan apa yang juga diumumkan oleh pemerintah ya. Sehingga di dalam ibadah pun mungkin barangkali ke depan pemakaian masker ini agak berkurang saudara ya. Mungkin tinggal mereka yang barangkali sakit yang akan memakai. Nah itu kemarin saya lihat suasana yang cukup berbeda karena umumnya semua rata-rata pakai masker tapi kemarin tanpa masker. Dan jemaat sebagian sudah nggak pakai masker juga. Jadi kita bersyukur untuk keadaan yang pelan-pelan, perlahan Tuhan pulihkan Indonesia dan juga dunia ini. Kita berharap Tuhan terus berkati ke depannya. Nah hari ini saudara, kita merenungkan satu tema yaitu hidup bagi Kristus. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Filipi 1 ayat 18b sampai yang ke 26. Mari kita lihat ayat firman Tuhan ini bersama-sama. Saya akan bacakan dan saudara bisa mengikuti dari Alkitab saudara masing-masing. Filipi pasal 1 ayat 18b sampai 26. Demikian firman Tuhan saya bacakan kepada kita. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, umumnya tiap orang punya tujuan besar yang mau dicari atau yang mau dicapai di dalam hidup ini. Jadi umumnya misalnya di awal tahun saudara, orang itu sudah punya agenda, sudah punya satu tujuan-tujuan nanti di tahun ini kira-kira saya mau ngapain, begitu ya. Nah saya tuliskan beberapa, tentunya lebih daripada yang saya tuliskan ini. Misalnya ada orang di tahun ini misalnya saudara ya, dia ingin penghasilannya bertambah banyak. Ada orang demikian saudara ya. Ada juga yang barangkali ingin supaya investasinya meningkat, pengeluarannya bisa berkurang, kalau bisa hutang-hutang itu bisa lunas ya. Ada juga yang pingin karirnya itu menanjak naik ya. Ada yang juga pingin selain karir mungkin berat badan bisa berkurang ya. Sehingga rajin olahraga, rajin fitness atau lari pagi misalnya ya. Atau juga mungkin di tahun yang baru ini pingin beli mobil baru, beli rumah baru saudara. Atau juga ada yang pingin saya mau 2023 pingin menikah ya. Untuk anak-anak muda misalnya ya, atau ingin sekolah ke luar negeri. Atau ada juga yang berpikir, enggak saya mau tidak boleh absen ibadah di 2023 ini. Nah tentunya saudara banyak yang menjadi tujuan-tujuan yang kita bikin di dalam kehidupan kita. Dan saudara kalau kita perhatikan ini tentunya sebuah tujuan yang baik kalau kita punya tujuan-tujuan yang kita mau capai ya. Nah kenapa saudara? Karena sebenarnya kalau kita ada tujuannya, ada fokus begitu, itu mempengaruhi daripada kehidupan kita.
Misalnya saudara, kita pingin turunkan berat badan. Atau kita pingin lebih sehat. Pasti itu mempengaruhi pola makan, pola tidur, termasuk bagaimana kita olahraga, fitness, atau jalan kaki. Itu semua mempengaruhi. Mungkin yang tadinya nggak pernah bangun pagi jam 6 atau jam 5, akhirnya setelah pingin sehat mau bangun jam 5 pagi. Jadi ada satu disiplin, ada komitmen, ada pengorbanan yang dilakukan. Jadi mempengaruhi, tujuan itu mempengaruhi. Nah saudara, memahami bahwa hidup ini, mengetahui tujuan kehidupan, itu akan menentukan bagaimana melihat dan menjalani kehidupan. Sekali lagi saudara, kalau kita tahu tujuan kita saudara, itu mempengaruhi bagaimana kita melihat, menjalani kehidupan ini. Nah, saudara perhatikan apa yang saya bold di situ ya, kalimatnya. Jika seseorang menjadikan kemuliaan Kristus sebagai tujuan tertinggi dalam hidupnya, maka dia pasti akan merelakan segala sesuatu demi tujuan itu. Nah, jadi saudara kalau kita ada tujuan, misalnya memuliakan Tuhan, saudara maka segalanya kita akan berikan untuk hal itu. Kita rela berkorban, rela berkomitmen untuk sesuatu demi tujuan itu bisa kecapai. Jadi misalnya baik kehidupan kita maupun kematian kita, semua kita arahkan untuk kemuliaan Kristus. Nah saudara, di dalam perikop yang tadi kita baca, sebenarnya inilah yang menjadi tujuan daripada kehidupan Rasul Paulus. Yaitu adalah dia berkata, tujuan kehidupanku hanya untuk kemuliaan bagi Kristus. Jadi Paulus itu benar-benar memahami bahwa hidup ini bukan untuk dirinya. Tapi hidup ini hanya untuk Kristus. Tadi di dalam ayat ke-20 itu, saya bacakan sekali lagi. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan, bahwa aku di dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara perhatikan, penekanan Paulus di dalam bagian ini apa? Dia tidak merasa malu. Tetapi yang paling penting, Kristus dipermuliakan. Kristus ditinggikan. Jadi kita melihat sentral daripada kehidupan Paulus. Prioritas kehidupan Paulus. Tujuan utama kehidupan Paulus. Itu bicara dan terkait erat dengan Kristus. Jadi ini sesuatu yang sangat berbeda dengan tujuan daripada kehidupan banyak orang, saudara. Kalau kita perhatikan bahwa sebenarnya Rasul Paulus ini awalnya bukan orang yang mengenal Kristus. Dia bukan orang yang ikut Tuhan seperti kita, saudara. Justru awalnya dia orang yang sangat benci kekristenan. Sangat benci Tuhan Yesus. Dan sikap tindakan bencinya diwujudkan dengan dia mengejar-ngejar siapa yang mau ikut Tuhan. Dia memenjarakan mereka. Bahkan sampai dia berupaya semaksimal mungkin bagaimana tiap-tiap orang yang ikut Tuhan dianiaya, ditangkap, dipenjara, kalau bisa dibunuh mati. Itu yang dilakukan Paulus. Tetapi apa yang merubah Rasul Paulus? Saudara, yang memperbaharui pikirannya, hatinya, sikapnya, itu pada saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang tadinya orang hati itu begitu keras luar biasa. Seperti batu, gak ada yang bisa menghancurkannya. Tapi saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, hatinya yang keras diubah. Sampai di dalam Alkitab, saudara, dia berkata, 3 kali, aku adalah orang yang paling berdosa. 3 kali dia berkata, aku yang paling hina di antara semua yang lainnya. Aku yang paling berdosa. Aku yang paling layak dihukum. Dia mengakui dirinya siapa, saudara? Orang yang paling sombong. Orang yang paling angkuh. Orang yang paling bersalah di hadapan Tuhan. Tetapi kemudian, saudara, setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia menjadi orang yang berubah sangat-sangat luar biasa. Dia menuliskan 13 daripada surah perjanjian baru. Dia memberitakan Injil kemana-mana. Bahkan sampai matinya pun dia mati karena imannya kepada Kristus. Jadi kita melihat satu perubahan yang sangat luar biasa yang mempengaruhi Rasul Paulus. Karena apa? Sejak dia berjumpa dengan Kristus, hidupnya langsung berubah dan tidak tanggung-tanggung. Dia ikut Tuhan,
bukan ikut setengah hati. Dia ikut Tuhan sepenuh hatinya. Tidak setengah hati, tidak asal-asalan. Tetapi sepenuhnya, seluruhnya dia beri buat Tuhan. Makanya di dalam ayat ini keluar satu kalimat yang luar biasa. Aku tidak malu, mau aku hidup, mau aku mati. Mau aku di dalam penjara, mau di luar penjara, di mana saja aku hidup. Yang penting hidupku memuliakan Tuhan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi Paulus ini saudara, seolah-olah mau berkata kepada kita. Saya ini hidupnya untuk Tuhan. Jadi terserah Tuhan. Mau apakan kehidupan saya ini. Saya sudah serahkan semua kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan tahu bahwa saya di penjara dan itu mempermuliakan dia, saya rela di dalam penjara. Kalaupun Tuhan tahu bahwa lewat kehidupan saya dia dipermuliakan, maka saya rela juga hidup. Dan kalaupun Tuhan di dalam kesulitan, di dalam penganiayaan, di dalam segala penderitaan yang ada, saya harus menghadapinya. Dan di dalam situasi itu Allah dimuliakan, saya rela untuk mentaatinya. Jadi kita bisa melihat Paulus ini seseorang yang sangat-sangat hidupnya itu totalitas untuk Tuhan. Tidak tanggung-tanggung. Tidak asal-asalan, tetapi sepenuhnya buat Tuhan. Saudara Matthew Henry pernah mengatakan satu kalimat begini. Dia berkata, saudara, orang-orang yang sangat merindukan supaya Kristus dapat dimuliakan di dalam tubuh mereka, memiliki pengabaian yang kudus terhadap tubuh mereka. Sekali lagi, memiliki pengabaian. Jadi mereka menyangkal diri mereka untuk Kristus. Jadi dikatakan selanjutnya, mereka berserah kepada Tuhan, kepada Allah. Terserah dengan cara apa Tuhan mau membuat mereka berguna bagi kemuliaannya. Sekali lagi ini satu kalimat luar biasa. Terserah dengan cara apa Tuhan mau membuat mereka berguna untuk kemuliaannya. Apakah itu dengan jerih payah? Apakah itu dengan kerajinan? Apakah itu dengan kesabaran? Dengan penganiayaan, dengan penderitaan, dengan segala kesulitan yang ada. Tapi Tuhan dipermuliakan di situ, maka mereka akan melakukannya. Yang penting Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan lewat kehidupan mereka. Terserah mungkin mereka menderita. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Orang-orang yang telah serahkan hidupnya buat Tuhan. Orang-orang yang menaruh Kristus sebagai tujuan paling ultimate di dalam hidupnya. Mereka serahkan semuanya. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus. Nah saudara, kita melihat di TV ya, bagaimana kejadian dan peristiwa tentang gempa daripada Turki. Ini satu gempa yang sangat dahsyat. Mungkin baru kali ini saya mendengar dengan gempa. Maksudnya di zaman saya ini saya baru tahu ada gempa yang dahsyat. Dan itu yang meninggal awal-awal waktu saya dengar itu 3.000, 4.000. Tapi tadi pagi saya coba cek lagi di berita. Berapa yang meninggal? Saudara, 46.000 orang. Ini gempa yang dahsyat dan mungkin bisa bertambah seterusnya. Ini sangat mengagetkan kita, saudara. Saya lihat di berita di Metro, apa yang terjadi di Turki, peringatan juga untuk Indonesia katanya. Mungkin bisa saja bisa terjadi di negeri ini, saya kurang tahu. Tetapi saudara ini yang terjadi. Sebuah kesulitan. Dan barangkali mungkin ada anak-anak Tuhan meninggal di situ. Satu lagi kalau kita perhatikan misalnya perang Rusia dan Ukraina. Ini baru 1 tahun hari Jumat yang lalu, saudara, saya melihat di berita. Puluhan ribu orang meninggal dunia. Dan bangunan tentunya ratusan yang hancur seperti yang kita lihat di gambar ini. Dan masih banyak situasi yang sangat mengerikan terjadi di sana. Tetapi saudara, ini keadaan yang terjadi. Ini negara Kristen. Banyak anak-anak Tuhan menghadapi kesulitan ini. Tetapi itu yang terjadi. Nah saya waktu melihat gambar-gambar ini, saya mencoba merenungkan. Andai kata di dalam situasi ini Paulus ada, saudara. Mungkin dia akan berkata, kalau memang di dalam situasi ini, Tuhan izinkan hal itu terjadi. Dan ini menyatakan kemuliaan Kristus. Maka aku rela menghadapinya. Aku rela
tetap taat kepada Tuhan. Meskipun itu situasi yang tidak mudah. Saudara, inilah sikap dari Paulus. Waktu Paulus menuliskan ayat ke-20, sebenarnya Paulus itu sedang berada di dalam penjara. Dan dia tidak tahu, saudara, sampai kapan dia akan keluar dari penjara. Tetapi dari dalam penjara itu dia berkata, aku tidak malu. Mau aku dibebaskan, mau aku tidak dibebaskan, mau aku tetap ada di sini. Yang penting, di dalam keberadaan hidupku, mau aku hidup, mau aku mati, Kristus harus dimuliakan. Jadi ini sebuah tujuan hidup yang sangat-sangat tinggi dan yang sangat-sangat agung, luar biasa. Bagaimana dengan kita, saudara? Mungkin sebagian berkata, aku mau memuliakan Kristus dalam hidupku. Itu hal yang sangat baik. Tapi berapa banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh mau memuliakan Tuhan dalam hidupnya? Saudara, waktu saya mencoba merenungkan, saudara, banyak orang mengikut Tuhan, tetapi dengan cara yang salah. Saya mau jadi Kristen, tapi jangan minta saya memprioritaskan Yesus dalam hidup saya. Berapa banyak orang Kristen seperti itu? Jangan minta saya untuk sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai sentral. Saya memang mau ikut dia, tapi saya tidak mau dia jadi sentral di dalam hidup saya. Dan berapa banyak orang Kristen seperti itu? Berapa banyak justru menjadikan dirinya sebagai fokus. Mereka hanya sebagai penggemar, bukan pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Mereka hanya gemar, saudara, penggemar Yesus. Tetapi apakah Tuhan Yesus menyukai penggemar? Saudara, tidak. Tuhan menginginkan orang-orang yang mengikuti dia sepenuh hatinya. Yang rela bayar harga, yang rela berjuang, rela taat, rela menderita, rela menyangkal diri. Orang-orang yang hanya penggemar mungkin dia akan berkata kepada Tuhan. Dia menggunakan Tuhan untuk memenuhi tujuan hidupnya. Dan bukan menggunakan hidupnya untuk menggenapi tujuan Tuhan. Jadi fokusnya itu adalah dirinya. Jadi dia ada itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri. Harusnya saudara, kita ada untuk Tuhan. Itu yang benar. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus ini mengingatkan kita hal yang sangat penting. Di dalam kita mengikut Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh sepenuh hati kita, saudara, kita mesti bayar harga. Ada harga yang mesti kita bayar di dalam mengikuti Tuhan Juru Selamat kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya secara pribadi suka belanja online, saudara. Baik belanja Shopee atau Tokopedia, mungkin juga di antara kita semua suka belanja ya. Umumnya yang kita pilih itu yang harganya tinggi atau yang harganya rendah. Pasti yang murah-murah ya, benar ya, umumnya begitu. Ya, kita cari yang paling murah, yang ini ya. Nah, saya juga suka begitu, saudara. Cari yang paling murah harganya, tapi barangnya bagus. Suatu saat saya pernah pesan celana, saudara ya, celana gitu. Wah, waktu saya pesan ini cocok banget. Saya sampai selidiki, harganya murah banget juga. Akhirnya saya pesan satu, waktu sampai, saudara, ternyata celananya nggak bisa masuk, saudara ya. Nggak muat. Nggak tahu badan saya yang agak besar apa celananya yang kekecilan begitu ya. Akhirnya saya kasih ke orang lain. Teman saya Pak Nathan punya pengalaman lagi. Dia cerita sama saya beberapa waktu yang lalu, nggak lama saudara. Musa, saya beli sepatu. Wah, saya bilang mana sepatunya? Bagus nggak? Bagus Musa sepatunya. Tapi tahu nggak Musa? Waktu saya pesan sepatunya, dua-duanya kiri Musa, nggak ada kanan. Wah, saya bilang lebih hebat lagi itu. Dua-duanya kiri nggak ada kanan. Saya bilang udah telepon belum kembaliin. Ya, saya baru urus lagi mesti kembaliin semuanya. Tapi waktu saya tanya harganya murah nggak? Murah Musa, makanya saya beli. Saudara, umumnya ya kita cari barang yang murah. Tapi sebenarnya kita ingin barang yang lebih mahal, ya. Tapi masalahnya kita tidak mau bayar harga. Kita ingin yang berkualitas. Tapi kita lupa untuk sesuatu yang berkualitas ada harga mahal yang mesti kita bayar. Saudara mau jadi pengikut Kristus. Untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Saudara ada harga yang saya dan saudara harus bayar. Gak ada harga yang murah.
Kita bisa menjadi murid Kristus yang murahan tanpa kita menyangkal diri. Kita bisa menjadi murid Kristus yang biasa tanpa kita disiplin, tanpa berkorban, tanpa sungguh-sungguh. Tapi kalau engkau mengikut Tuhan dengan setia, tidak ada cara lain. Engkau harus bayar harga. Engkau harus pikul salib. Engkau harus serahkan dirimu. Engkau harus berkata seperti Paulus, baik matiku dan hidupku, semua untuk Tuhan. Saudara, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Memang banyak di dunia ini mengaku saya ikut Tuhan. Tapi berapa banyak mereka yang berkata, Tuhan engkau dipermuliakan di dalam kehidupanku. Terserah Tuhan mau apakan kehidupanku ini. Saudara, ini seringkali memang menjadi kelalaian kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Ada seorang yang kaya di dalam Alkitab, saudara. Seorang anak muda. Kayanya luar biasa. Dia tanya kepada Yesus, ya, dia berkata, Guru, perbuatan baik apa yang aku harus perbuat supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaannya bagus enggak? Sangat-sangat bagus. Lalu Tuhan Yesus bilang apa sama dia? Yesus bilang begini, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang miskin. Bagi-bagi itu hartamu. Lalu Yesus bilang, maka engkau akan beroleh harta di sorga, lalu kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Itu kata Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu ajak dia, kalau engkau mau ikut aku, lepaskan dulu dirimu dari apa yang paling engkau kasihi, yaitu hartamu. Lepaskan dulu hatimu dari apa yang paling engkau suka, yang paling engkau senangi, yang paling engkau andalkan itu. Lepaskan dirimu. Kalau engkau mau ikut aku, ada harga. Lalu anak muda itu bilang apa, saudara? Saudara, di dalam Matius 19 ayat 22 ya. Matius 19 ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Dia tidak pulang dengan sukacita, tapi dia pulang dan pergi dengan air mata. Kenapa? Dia tidak rela meninggalkan yang paling dia kasihi. Dan itu adalah terkait harta kepunyaannya. Karena yang paling dia kasihi bukan Tuhan Yesus. Yang paling dia kasihi apa yang dia punya. Saudara, ini yang menjadi batu sandungan. Sehingga akhirnya dia tidak mengikut Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Jadi siapa anak muda ini? Dia hanya penggemar. Dia bukan pengikut Tuhan yang sejati. Dia hanya menyukai Tuhan Yesus. Tapi apakah hatinya sungguh mencintai Tuhan? Tidak. Berapa banyak orang Kristen hidup di zaman ini dengan seperti ini, saudara. Mereka mengaku ikut Tuhan. Tapi siapa yang paling mereka cintai dan paling mereka kasihi? Saudara, kalau hari ini engkau berkata, aku mengasihi Tuhan. Tapi beranikah engkau melepaskan dirimu daripada yang paling engkau kasihi? Saya kurang tahu itu apa. Dan engkau berkata, Tuhan, aku mau serahkan kepada Tuhan. Terserah Tuhan mau apakan hidup saya ini. Paulus sangat berbeda. Di dalam ayat ke-21, Paulus itu berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Paulus berbeda dengan anak muda yang tadi saya cerita. Orang muda yang kaya itu tidak berani berkata seperti Paulus. Tapi Paulus menjadi contoh teladan buat kita. Paulus berkata, bagiku seluruh hidupku adalah bagi Kristus. Dan kalaupun aku mati, itu semua keuntungan. Saudara, inilah yang Tuhan inginkan bagi kita. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan. Kita mau menjadi pengikut Tuhan. Mau mengikut Tuhan seperti apa? Bukan dengan cara kita. Tetapi kita mesti mengikut Tuhan dengan satu pemahaman yang benar. Baik tentang kehidupan ini, juga tentang kematian. Nah, Paulus itu punya pemahaman yang benar tentang hidup. Hidup ini untuk apa? Hidup ini mau diapain? Hidup ini kenapa diberi oleh Tuhan dan buat apa hidup yang Tuhan beri ini? Nanti saya akan jelaskan poin pertama. Saya singgung poin yang kedua dulu. Paulus punya pandangan yang benar tentang kematian.
Umumnya orang berpikir tentang kematian, saudara. Orang mungkin tidak terlalu tertarik bicara soal kematian. Karena melihat kematian itu bukan keuntungan, itu sebuah kerugian. Tetapi betulkah sebuah kerugian? Paulus berkata justru itu sebuah keuntungan. Nah, kenapa kematian itu sebagai sebuah keuntungan? Di dalam ayat 23, saudara, tadi ayat yang kita baca ya, silakan lihat di Alkitab saudara ya, ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi apa artinya mati bagi Paulus? Mati bagi Paulus itu adalah diam bersama-sama dengan Kristus. Mati artinya pergi dari dunia ini dan akan bersama Kristus di dalam kekekalan selama-lamanya. Dan bagi Paulus ini bukan kerugian. Ini sebuah keuntungan. Bahkan dia berkata, sesungguhnya itu yang jauh lebih baik. Lebih baik apa saudara? Lebih baik dari hidup saat ini. Lebih baik daripada hidup menderita di dunia ini. Yang lebih baik itu apa? Lebih baik bersama Tuhan di surga. Paulus sangat paham soal kematian. Makanya dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati pun sebuah keuntungan. Andai kata aku alami. Nah saudaraku, kalau kita perhatikan, ini satu konsep yang semestinya kita juga mesti punya dalam hidup ini. Bahwa kalaupun kita mati, itu bukan sebuah kerugian, tapi sebuah keuntungan. Hari Selasa yang lalu, Mama Musa Andi, almarhumah Ibu Laiswilan, saudara, meninggalkan kita. Tapi apakah betul-betul hidupnya selesai waktu dia meninggal? Apakah itu akhir dari seluruh perjalanan hidupnya di dunia ini? Bukan, saudara. Hidupnya hari Selasa yang lalu kurang lebih jam 4.41 atau hampir jam 5 begitu ya, dia meninggal. Saya sangat yakin hari itu juga, saat itu juga, dia meninggalkan dunia ini, rohnya maksudnya, rohnya meninggalkan tubuhnya, dan dia dibawa oleh Tuhan Yesus, tinggal bersama-sama dengan Kristus, sambil menantikan seluruh penggenapan rencana Allah, dan tinggal bersama Tuhan di surga. Jadi itu bukan akhir, justru dia lepas dari semua penderitaan, dari sakit, dari kesulitan, dan dia sekarang sedang berbahagia. Menikmati kedamaian yang kekal bersama Tuhan di surga. Makanya Paulus berkata, kematian itu keuntungan. Dan Paulus melihat, jikalau memilih sebenarnya kematian ini saya mau. Maksudnya dia meninggalkan dunia ini dan dia langsung berpindah bersama dengan Kristus. Karena itu jauh lebih baik. Tetapi saudara, Paulus ini memang luar biasa ya. Dia bukan orang yang egois. Justru saudara, di dalam ayat 22, saya bacakan. Ayat 22, silakan saudara lihat Alkitab saudara. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi Paulus sangat paham sekali, kalaupun Kristus memberi aku hidup, maka hidup yang diberi oleh Tuhan ini, saya mau menjadikannya sebagai hidup yang berbuah. Sebagai hidup yang menghasilkan sesuatu bagi Kristus. Saya tidak mau sia-siakan. Nah saudara, Paulus ini di dalam bagian ini, sebenarnya menekankan satu hal. Kalau Tuhan berikan aku hidup, maka seluruh hidup ini saya mau menjadi sebuah hidup yang produktif, yang berbuah, yang menjadi berkat bagi orang lain. Jadi hidup di dalam Kristus ini adalah satu hidup yang tidak membuat dia pasif, tetapi aktif. Yang tidak membuat dia mengisolasi diri, tapi justru mau menolong orang lain. Dia mau bersosialisasi, mau bersahabat, mau mencari yang terhilang, mau menjadi berkat, bersekutu, berkumpul, beribadah, melayani orang lain. Bahkan di dalam ayat sampai selesai, sampai 26, nanti saudara melihat, dia betul-betul mau berikan hidupnya supaya orang lain bertumbuh di dalam iman. Jadi intinya saudara, Paulus mau berkata, kalau saya mati, aku bahagia bersama Tuhan. Tapi kalau Tuhan beri saya hidup, saya mau hidupnya itu berbuah. Saya mau hidupnya itu melayani orang lain. Saya mau hidupnya ini tidak saya sia-siakan. Tapi aku ingin hidup yang diperkenankan oleh Tuhan. Saudara saya lihat ini satu
tujuan hidup yang sangat-sangat luar biasa. Nah saudaraku, bagaimana dengan kehidupan kita juga hari ini? Saya ingin firman Tuhan ini kita coba implementasikan di dalam hidup kita. Saudara, saya ambil contoh, misalnya kita di dalam ibadah, ya, di dalam ibadah seperti ibadah sekarang. Saudara, umumnya orang kalau beribadah selalu yang ditanyakan, tahu nggak apa? Pasti orang bertanya, apa yang kamu dapat dalam ibadah hari ini? Apa yang saya dapat dalam ibadah hari ini? Umumnya begitu. Apakah pertanyaan ini salah? Buat saya sih tergantung dari melihatnya. Sebenarnya kalimat ini juga ada benarnya. Ya, apa yang saya dapat dalam ibadah hari ini dari firman Tuhan, dari ibadah yang ada. Ya, tetapi memang pertanyaan ini kalau dilihat dari sisi egoisme, saudara, ini juga bisa berbahaya memang. Karena ini bisa menandakan kita hanya konsumerisme di dalam ibadah. Ya, bisa menjadi hanya konsumerisme aja, sebagai pengkonsumsi. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah Anda justru terbalik? Bukan mempertanyakan tentang apa yang Anda dapat, tetapi mempertanyakan apa yang Anda beri. Misalnya begini, apakah di dalam ibadahku hari ini Tuhan berkenan atau tidak? Tuhan, apakah engkau senang melihat saya ketika saya memuji, berdoa, mendengarkan firman-Mu? Tuhan, apakah saya sudah punya hati yang sungguh-sungguh untuk saya berikan kepada engkau, melayani engkau di dalam ibadah hari ini? Saudara, pertanyaan ini agak terbalik, tapi ini lebih dalam, saudara. Bukan bicara lagi apa yang kita dapat, tapi ini bicara soal apa yang kita beri. Jadi tidak mempertanyakan lagi apa yang kita dapat, tapi apa yang saya beri kepada Tuhan. Saudara, pertanyaan ketika bertanya memberi, saudara, ini menandakan hidup kita sebenarnya yang mau berbuah. Misalnya saudara ya, kita bertanya pada diri kita, ya, nggak usah tanya misalnya kiri kanan saudara, tanyakan diri sendiri. Nggak usah tanya orang lain, sebelah kiri kanan, nggak usah tanya suami atau tanya istri, nggak usah. Tanya diri sendiri aja. Misalnya begini, pertanyaannya, Tuhan, di dalam ibadah hari ini, apa yang akan saya persembahkan kepada Engkau? Dalam ibadah hari ini, apa yang saudara-saudari mau persembahkan kepada Tuhan? Ketika pertanyaan ini ada saudara, maka sebenarnya ini menandakan saudara mau berbuah buat Tuhan. Misalnya saya ambil contoh. Jikalau di dalam ibadah ini, kita semua hadir di sini berkata kepada Tuhan, Tuhan, setelah saya mengikuti ibadah hari ini, saya mau persembahkan seluruh kehidupanku untuk melayani Engkau. Saya ingin melayani sesama saya. Saya ingin mendoakan mereka. Saya ingin memperhatikan mereka. Saya ingin menjangkau mereka. Bahkan mengasihi yang terhilang. Jikalau setiap kita yang ada di sini berkata, Tuhan, ini hidupku. Aku mau persembahkan kepada Engkau. Maka saya sangat yakin satu hal, saudara. Di gereja ini dipenuhi oleh orang-orang yang mempersembahkan hidupnya untuk melayani sesamanya. Dan lebih lagi, saudara, di gereja ini dipenuhi oleh orang-orang yang berbuah bagi Kristus. Dan di gereja ini dipenuhi oleh orang-orang yang saling melayani sehingga tidak ada lagi yang tidak terlayani. Tidak ada lagi yang tidak terperhatikan. Tidak ada lagi yang tidak terjangkau. Semua bisa terjangkau. Karena satu sama lain saling melayani. Dan inilah hidup berbuah di dalam Kristus. Inilah hidup yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita, saudara. Maka saudara jangan tanya, apa yang kita mau dapat? Tapi sekarang kita balik pertanyaannya. Tuhan, aku ingin persembahkan kehidupanku bagi Engkau. Jangan tanya lagi apa yang aku dapat. Tapi tanyakan apa yang akan saudara persembahkan kepada Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti. Saudara, ini akan merubah, akan memberi kita satu perubahan di dalam hidup kita. Jikalau kita punya pertanyaan seperti itu, saudara, maka saya yakin, saudara, kita tidak lagi sebenarnya
memperalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi justru kita mau terus beri hidup untuk dipakai oleh Tuhan. Nah saudara, tentunya kita tidak mempertanyakan Tuhan Yesus itu sudah buat apa buat kita. Di dalam ibadah kita. Setiap kali kita beribadah, kita tidak tanyakan lagi, Tuhan, apa yang Engkau sudah perbuat buat saya. Karena Dia sendiri telah berkorban mati buat kita di kayu salib. Sebenarnya yang selalu harus kita pertanyakan, itu adalah apa yang saya mau perbuat untuk Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan itu suka ngopi, saudara. Meskipun kami nggak ngopi sih sebenarnya, saya nggak ngopi. Mus Andi juga nggak ngopi, ya. Contoh Abraham, contoh Lady, Loh Setiar, nggak ngopi juga ya. Tapi kita suka pergi ke Max Coffee, ya. Kita suka ke Max Coffee. Jadi sebenarnya kita pergi ke sana buat ngobrol, buat diskusi, membahas pelayanan. Tapi yang kita pesan bukan kopinya, saudara ya. Kita pesan tuh rata-rata coklat atau apa gitu ya. Pokoknya minuman yang nggak terkait dengan kopi. Tapi biasanya kita saling traktir begitu ya. Tergantunglah siapa yang mau traktir ya. Tapi habis traktir ya saudara. Misalnya Musa Andi traktir kita ya. Nah kita sama-sama ucapkan terima kasih Musa Andi. Kan begitu ya. Kita ucapkan terima kasih. Waktu sampaikan ucapan terima kasih. Kita tidak pertanyakan lagi. Musa Andi sudah bikin apa buat kita. Karena dia baru bayarin kita. Sebenarnya demikian juga dengan Tuhan, saudara. Gak usah tanyakan lagi, kamu dapat apa dari Tuhan. Tuhan sudah beri, bahkan apa yang kita tidak minta. Bahkan keselamatan terbesar dari Kristus melalui kematiannya, semuanya Dia sudah beri dengan cuma-cuma. Hari ini justru yang harus kita pertanyakan, saya persembahkan apa kepada Tuhan? Saya berikan apa kepada Tuhan? Komitmen apa kepada Tuhan seperti apa? Itu yang harus ada. Dan yang setiap minggu saudara tanyakan. Tiap kali saudara ada dalam ibadah, Tuhan, hari ini aku mau persembahkan apa kepada Engkau. Dengan demikian, saya yakin tiap kali kita pulang ke rumah kita, tiap kali kita terjun ke tempat di mana kita berada, pasti kita menjadi orang Kristen yang makin hari makin berbuah bagi Kristus. Saudara, maukah saudara berbuah bagi Kristus? Mau? Mau saudara? Mau? Jikalau engkau mau, tanyakan pada dirimu hari ini, Tuhan, apa yang akan saya persembahkan kepada engkau? Mari tundukkan kepala.